Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 5.03 akan mempresentasikan perencanaan pembelajaran biologi dengan tema desain kurikulum, implementasi kurikulum, dan evaluasi kurikulum yang beranggotakan 10 anak: Anissa Rahma, Aulia Salsabila, Bella Safa, Diana Nur Afifah, Isna Robiatul, Nabila Sausan, Raisa Zumalzain, Rista Rifki, dan Syahrul Ramdhani. Baik, kita akan melajari 4 tadi ya: desain kurikulum, implementasi, evaluasi kurikulum, dan contoh evaluasi, yaitu evaluasi kurikulum KTSP menjadi kurikulum 2013. Yang pertama ada desain kurikulum. Desain kurikulum pengertiannya adalah pengorganisasian tujuan, kemudian isi dan kegiatan belajar yang akan dijalani oleh peserta didik dalam berbagai tahap perkembangan pendidikan. Dalam desain kurikulum ini akan tergambar berbagai unsur kurikulum, hubungan antara satu unsur dengan unsur yang lainnya. Nah, kemudian yang kedua ada organisasi kurikulum. Ada beberapa ya. Yang pertama adalah kurikulum berdasarkan mata pelajaran atau subjek kurikulum, terdiri dari mata pelajaran terpisah dan gabungan. Nah, mata pelajaran terpisah ini bertujuan agar generasi muda mengenal hasil-hasil kebudayaan dan pengetahuan umat manusia yang telah dikumpulkan secara berabad-abad, agar mereka tak perlu mencari data dan menemukan kembali dengan apa yang telah diperoleh dari generasi sebelumnya. Nah, ini ada kekurangannya. Bahan yang diberikan secara terpisah-pisah tidak ada hubungannya dengan materi satu dengan yang lainnya. Bahan belajar yang diberikan oleh siswa bersifat tidak aktual. Kemudian proses belajar mengarah pada teacher-centered learning. Bahan belajaran tidak berdasarkan aspek permasalahan sosial dalam dunia masyarakat karena berasal dari kumpulan pengetahuan masa lalu, seperti itu. Bahan pelajaran berupa pengetahuan masa lalu, proses dan bahan pelajaran sangat kurang perhatikan bakat, minat, serta kebutuhan siswa. Namun di balik itu ada juga kelebihannya, yaitu kurikulum mudah dibuat dan dikembangkan. Tentunya mewarisi nilai-nilai dan budaya leluhur. Bahan pelajaran disusun dengan sistematis, logis, sederhana, dan mudah dipelajari. Kemudian bentuk kurikulum ini mudah dipola, dibentuk, didesain, dan bahkan mudah untuk diperluas dan dipersempit sehingga mudah disesuaikan dengan waktu yang ada. Yang kedua ada mata pelajaran gabungan atau correlated curriculum. Merupakan penggabungan dari beberapa mata pelajaran yang sejenis, misalnya sains dan IPS. Upaya penggabungan ini dimaksudkan untuk mengurangi kekurangan pada mata pelajaran yang sejenis secara insidensial. Nah, mata pelajaran gabungan ini memiliki kelebihan, yaitu bahan bersifat korelasi meskipun beberapa dari mata pelajaran masa lalu, kemudian memberikan wawasan yang lebih luas dalam satu lingkup bidang studi, menambah minat siswa berdasarkan korelasi mata pelajaran yang sejenis. Kemudian tentu ada juga kekurangannya, yaitu kurang menggunakan bahan pelajaran yang aktual, kemudian kurang memperhatikan minat, bakat, dan kebutuhan siswa, dan prinsip penggabungan akan bersifat abstrak jika tidak dipahami. Kemudian yang kedua ada kurikulum terpadu atau integrated curriculum. Bahan pelajaran selalu aktual sesuai perkembangan dan kebutuhan masyarakat maupun siswa sebagai individu yang utuh, dan ini dapat dipelajari sesuai bakat, minat, dan potensi siswa. Nah, di dalam kurikulum terpadu ini pembelajarannya banyak menggunakan pemecahan masalah. Nah, di kurikulum terpadu ini punya kelebihan mempraktikkan nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran, kemudian juga memberikan kesempatan pada siswa untuk belajar secara maksimal, memberikan pengalaman langsung melalui pembelajaran kepada siswa atau student-centered learning. Siswa mampu menyelesaikan permasalahan secara komprehensif dan mengembangkan belajar secara bekerja sama atau kooperatif. Tentu saja juga ada kekurangannya, yaitu menimbulkan keberatan ditinjau dari ujian akhir atau tes. Kemudian kurikulum tidak sistematis, memerlukan waktu yang banyak dan bervariasi, maksud saya. Kemudian guru belum mampu menerapkan kurikulum ini. Maksudnya di beberapa daerah itu masih belum maksimal seperti itu.
Dan ada kurikulum inti atau core curriculum. Nah, ini menggunakan berbagai bahan-bahan dari berbagai mata pelajaran atau disiplin ilmu yang berguna dalam menjawab atau menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh siswa. Nah, topik yang dibahas itu ada kesiapan untuk berumah tangga, hakikat demokrasi dalam berbangsa dan bernegara, penanggulangan limbah bagi kehidupan siswa, memahami fungsi atom untuk perdamaian dunia. Nah, itu beberapa contohnya. Kemudian ada social function, kegiatan yang dilakukan oleh individu sebagai anggota masyarakat, contohnya menjaga keamanan, pelestarian hidup, kegiatan pendidikan, dan lain sebagainya. Kemudian kelompok situasi yang dihadapi manusia, seperti yang ada di PPT, situasi mengenai perkembangan individu manusia, situasi untuk perkembangan partisipasi sosial, situasi untuk perkembangan kemampuan menghadapi faktor-faktor ekonomi dan daya lingkungan. Yang terakhir ada experience curriculum. Ini ada 4 tipe. Construction of creative project, itu maksudnya mengutapkan kegiatan atau pengalaman siswa dalam rangka membentuk kemampuan yang terintegrasi dengan lingkungan maupun dengan potensi siswa. Nah, construction of uncreative project bertujuan untuk mengembangkan ide dalam suatu bentuk tertentu. Misalnya adalah membuat gagasan, kemudian tutorial membuat payung, membuat tas, seperti itu. Yang bersifat kreatif, seperti itu. Yang kedua ada appreciation on enjoyment project, bertujuan untuk menikmati pengalaman dalam bentuk apresiasi estetis, seperti mendengarkan musik, membaca karangan, menyaksikan pertunjukan drama. Nah, seperti itu, seperti seni ya, karena apresiasi estetis. Kemudian yang ketiga ada problem project, bertujuan untuk memecahkan masalah yang intelektual tetapi pada substansi yang ada keterampilannya. Contoh dari problem project adalah cara penanggulangan penyebaran flu burung. Yang keempat ada the drill or specific project, bertujuan untuk memperoleh tingkat keterampilan. Contohnya adalah bagaimana cara menulis makalah yang benar, tutorial cara menggunakan kamera digital, dan lain sebagainya. Kelebihan dari kurikulum ini adalah siswa akan berpartisipasi sepenuhnya dalam situasi belajar, mengoptimalkan kemampuan siswa dalam pembelajaran, dan mengandung aspek estetika, intelektual, dan kreatif siswa. Selanjutnya yang kedua ada implementasi kurikulum. Implementasi kurikulum menurut Miller dan Schiller tahun 1985 menyatakan bahwa implementasi kurikulum merupakan suatu penerapan konsep ide atau tatanan kurikulum ke dalam praktik pembelajaran dengan berbagai kreativitas baru, sehingga terjadinya perubahan pada sekelompok orang yang diharapkan untuk berubah. Tujuan dari susunan program implementasi kurikulum ini untuk mengukur derajat keberhasilan suatu inovasi kurikulum setelah suatu rencana diterapkan dan mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung. Selanjutnya ada pendekatan implementasi kurikulum yang dibagi menjadi 3. Yang pertama ada fidelity perspective, yang dimana kurikulum dipandang sebagai rencana atau program yang dibuat di luar ruangan kelas. Yang kedua ada mutual adaptation, di mana memiliki ciri pokok dalam implementasinya, yaitu pelaksanaan kurikulum yang mengadakan penyesuaian-penyesuaian berdasarkan kondisi real, kebutuhan, dan tuntutan perkembangan secara kontekstual. Yang ketiga ada enactment kurikulum, yang memandang bahwa rencana kurikulum bukan merupakan produk atau peristiwa, melainkan sebagai proses yang berkembang dalam interaksi antara guru dan siswa, terutama dalam membentuk kemampuan berpikir dan bertindak. Baik, selanjutnya ada model implementasi kurikulum.
Pada model implementasi kurikulum ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada the Constraint and Based Adaptation Model atau CBZM, yang kedua ada model Ledwood, yang ketiga ada model Torrey. Yang pertama yaitu the Constraint and Based Adaptation Model atau CBZM. Pada model ini merupakan sebuah model deskriptif yang dikembangkan melalui pengidentifikasian tingkat kepedulian guru terhadap sebuah inovasi. Perubahan dalam inovasi ini ada 2 dimensi, yaitu tingkatan-tingkatan kepedulian terhadap inovasi serta tingkatan penggunaan inovasi. Yang kedua yaitu model Ledwood. Model ini memfokuskan kepada guru. Inti dari model ini adalah membolehkan para guru dan pengembang kurikulum mengembangkan profil yang merupakan hambatan untuk perubahan dan bagaimana para guru dapat mengatasi hambatan tersebut. Asumsi yang mendasari model ini adalah ada setiap guru mempunyai kesiapan yang berbeda, kemudian implementasi merupakan proses timbal balik, dan ada juga pertumbuhan dan perkembangan memungkinkan adanya tahap-tahap individu untuk identifikasi. Yang terakhir ada model Torrey. Model ini dimaksudkan untuk menggugah masyarakat dalam mengadakan perubahan. Inti dari model ini adalah memfokuskan pada perubahan personal dan perubahan sosial. Esensi dari model Torrey ini adalah yang pertama trusting atau menumbuhkan kepercayaan diri, yang kedua opening atau menumbuhkan dan membuka keinginan, yang ketiga realizing atau mewujudkan, yang keempat interdepending atau saling ketergantungan dengan lingkungan. Pihak-pihak yang terkait dalam implementasi kurikulum yaitu ada pakar ilmu pendidikan dalam. Pakar ilmu pendidikan ini berperan sebagai konsultan kurikulum dengan tugas yang sesuai dengan kepakarannya. Kemudian ada ahli kurikulum. Ahli kurikulum ini merupakan orang yang terlibat dalam membuat konsep, model, dan persiapan pengelolaan kurikulum yang dijadikan dokumen terdiri dari pakar pendidikan, pakar kurikulum, dan administrator pendidikan. Selanjutnya ada supervisor. Dalam proses pengembangan kurikulum dan implementasi kurikulum, supervisor ini bertugas sebagai pemimpin pendidikan yang berkewajiban melaksanakan tugas untuk mengawasi sebuah kegiatan guna mendatangi dan membimbing yang disupervisi, yaitu guru menuju pencapaian tujuan pendidikan sekolah. Selanjutnya yaitu sekolah. Pihak sekolah ini bertanggung jawab dan berperan mengenai peran dan tanggung jawab pihak lainnya dalam pendidikan di daerah yang bersangkutan. Kemudian ada kepala sekolah. Tugas dari kepala sekolah dalam implementasi kurikulum yaitu menjamin tersedianya dokumen kurikulum, membantu dan memberikan nasihat kepada guru, mengatur jadwal pertemuan guru, dan menyusun laporan evaluasi. Kegiatan yang dilakukan kepala sekolah adalah menumbuhkan kondisi bagi pengembangan kurikulum di sekolahnya dan menyusun rencana anggaran tahunan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kepemimpinannya. Berikutnya ada guru. Guru bisa disebut sebagai ujung tombak keberhasilan implementasi kurikulum karena kepentingan dan keterampilan guru dalam pembelajaran terhadap keberhasilan implementasi kurikulum. Pendidikan guru haruslah diperhatikan dengan pertimbangan berbagai aspek yang perlu dikuasai seorang guru. Berikutnya siswa. Siswa ini berperan dalam keberhasilan implementasi kurikulum karena kegiatan pengembangan kurikulum dan implementasi kurikulum yang sangat nyata, yaitu pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, minat yang penuh, usaha yang sungguh-sungguh, penyesuaian tugas, serta partisipasi dalam kegiatan sekolah. Dan yang terakhir adalah orang tua dan masyarakat. Dalam kaitannya dengan implementasi kurikulum, peran orang tua siswa yaitu melalui kerjasama dengan sekolah, karena tidak semua kegiatan belajar yang dituntut oleh kurikulum dapat dilaksanakan oleh sekolah, sehingga sebagian dilakukan di rumah. Secara berkala, orang tua siswa menerima laporan kemajuan anaknya melalui rapot yang menjadi
komunikasi kegiatan yang dilaksanakan di sekolah. Selanjutnya ada tahap-tahap implementasi kurikulum. Pada tahap-tahap implementasi kurikulum ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada perencanaan implementasi, yang kedua ada tahap pelaksanaan implementasi, dan yang ketiga ada tahap evaluasi implementasi. Yang pertama yaitu tahap perencanaan implementasi. Pada tahap ini bertujuan untuk menguraikan tujuan implementasi yang hendak dicapai dalam setiap penetapan sebagai elemen yang akan digunakan dalam proses implementasi kurikulum. Ada beberapa tahapan proses pembuatan keputusan, diantaranya yaitu identifikasi masalah yang dihadapi, tujuan yang ingin dicapai, pengembangan setiap alternatif metode, evaluasi personalia, anggaran, dan waktu, evaluasi setiap alternatif, penentuan alternatif yang paling tepat. Selanjutnya yang kedua yaitu tahap pelaksanaan implementasi. Pada tahap ini memiliki tujuan yaitu untuk melaksanakan strategi yang sudah disusun dalam perencanaan dengan menggunakan teknik dan sumber daya yang ada. Hal ini telah ditentukan pada tahap perencanaan sebelumnya. Pelaksanaan dilakukan oleh tim terpadu berdasarkan departemen, divisi, seksi masing-masing yang disesuaikan pada rencana sebelumnya. Hasilnya yaitu tercapainya tujuan-tujuan kegiatan yang telah ditetapkan. Yang terakhir merupakan tahap evaluasi implementasi. Pada tahap ini bertujuan yang pertama ada melihat proses pelaksanaan yang sedang berjalan sebagai tugas kontrol. Apakah pelaksanaan evaluasi sudah sesuai dengan rencana dan sebagai fungsi perbaikan jika selama proses terdapat kekurangan. Yang kedua melihat hasil akhir yang dicapai. Hasil akhir ini mengacu ada kriteria waktu dan hasil yang dicapai dibandingkan terhadap fase perencanaan. Evaluasi dilaksanakan menggunakan suatu metode, sarana dan prasarana, anggaran, personal, dan waktu yang ditentukan dalam tahap perencanaan. Pelaksanaan implementasi kurikulum ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama pelaksanaan kurikulum tingkat sekolah dan yang kedua pelaksanaan kurikulum tingkat kelas. Pelaksanaan kurikulum tingkat sekolah yaitu kepala sekolah bertanggung jawab dalam melaksanakan kurikulum di lingkungan sekolah yang dipimpinnya. Tanggung jawab kepala sekolah yaitu sebagai pemimpin, sebagai administrator, penyusunan acara tahunan, pembinaan organisasi sekolah, koordinator dalam pelaksanaan kurikulum, kegiatan memimpin rapat kurikuler, sistem komunikasi dan pembinaan kurikuler. Yang kedua, pelaksanaan kurikulum tingkat kelas. Pembagian tugas guru diatur secara administrasi untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kurikulum di lingkungan kelas. Pembagian tugas-tugas meliputi kegiatan administrasi yaitu pertama pembagian tugas mengajar, kedua pembagian tugas-tugas pembinaan ekstrakurikuler, dan yang ketiga pembagian tugas bimbingan belajar. Yang ketiga ada evaluasi kurikulum. Evaluasi merupakan suatu proses yang direncanakan untuk memperoleh informasi tentang pencapaian suatu tujuan. Tujuan evaluasi kurikulum yaitu mengungkapkan proses pelaksanaan kurikulum secara keseluruhan ditinjau dari berbagai aspek. Pada fungsi evaluasi kurikulum yang pertama sebagai umpan balik bagi peserta didik. Yang kedua, memberi informasi dan acuan untuk pengembangan program kurikulum. Yang ketiga, sebagai umpan balik semua pihak yang berkepentingan dalam pendidikan di sekolah. Yang keempat, sebagai dasar peserta didik secara individual untuk memutuskan masa depan sehubungan dengan bidang pekerjaan dan pengembangan karir. Yang kelima, untuk membangun kurikulum dalam kasus yang dicapai. Yang terakhir, sebagai alat untuk mengetahui ketercapaian peserta didik mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oke, yang selanjutnya ada prinsip-prinsip evaluasi kurikulum. Jadi dalam pelaksanaan
evaluasi itu kadang-kadang masih dipengaruhi oleh faktor subjektif dari guru tersebut. Nah, bila ini terjadi, maka hasil evaluasi itu justru tidak akan bisa menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari hasil yang dicapai. Dengan demikian, jika kita ingin menghasilkan hasil evaluasi yang dapat menggambarkan keadaan sebenarnya dari hasil belajar atau hasil kurikulum, maka evaluasi itu perlu dilakukan secara objektif. Nah, untuk melakukan evaluasi yang secara objektif ini, kita harus berpegang pada beberapa prinsip. Nah, diantaranya, yang pertama, evaluasi mengacu kepada tujuan. Yang kedua, evaluasi harus bersifat komprehensif atau menyeluruh, jadi seluruh komponen itu dimasukkan dalam evaluasi. Kemudian yang ketiga ada evaluasi dilaksanakan secara objektif. Nah, ini merupakan poin-poin penting yang perlu diperhatikan dan perlu kita senantiasa pegang ya dalam melakukan evaluasi kurikulum. Jadi, The American Evaluation Association itu telah mengeluarkan satu set kode etik bagi para evaluator dalam bidang pendidikan yang dinamakan dengan The Guiding Principle for Evaluator. Nah, ini digunakan sebagai pedoman di mana prinsip-prinsipnya itu ada yang pertama melakukan evaluasi secara sistematis, jadi secara runtut. Yang kedua, memiliki kompetensi yang memadai. Jadi, untuk melakukan evaluasi, kita tentu membutuhkan kompetensi yang memadai. Yang ketiga, memiliki integritas atau kejujuran tinggi. Nah, ini merupakan poin yang menurut saya paling penting karena kejujuran adalah yang paling utama ya. Yang keempat, kita harus respect terhadap keamanan dan kenyamanan dari responden, partisipan program, dan pada siapapun yang berinteraksi dengannya. Kemudian yang kelima, kita harus bertanggung jawab atas keamanan dan kenyamanan, cermat dan memperhitungkan diversifikasi interest dan value yang terkait dengan keamanan dan kenyamanan umum. Jadi dengan memperhatikan dan melaksanakan pedoman evaluator yang tadi sudah saya sebutkan, maka evaluasi akan dapat berjalan dengan lancar dan hasil yang didapatkan pun akan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan gitu. Nah, untuk yang selanjutnya ada peranan dari evaluasi dalam kurikulum. Jadi, apa sih peranan evaluasi dalam kurikulum? Jadi, setidaknya itu akan berkenaan pada 3 hal. Yang pertama, evaluasi sebagai moral judgment, penilaian moral ya. Salah satu peranan evaluasi sebagai moral judgment akan digunakan untuk pengambilan tindakan selanjutnya. Dalam hal ini itu mengandung 2 hal. Yang pertama, evaluasi berisi suatu skala nilai moral, dan yang kedua, evaluasi berisi suatu perangkat kriteria kritis. Kemudian poin yang kedua, evaluasi sebagai penentuan keputusan. Evaluasi kurikulum memiliki peran sebagai penentu keputusan pendidikan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Siapa sajakah itu? Bisa guru, murid, orang tua, kepala sekolah, para inspektur, terutama pengembang kurikulum dan yang lain sebagainya. Kemudian poin ketiga, evaluasi sebagai konsensus nilai. Jadi evaluasi sebagai tradisi tes mental serta eksperimen yang mana konsensus ini berupa kerangka kerja yang penilaiannya dipusatkan pada tujuan-tujuan khusus yang bersifat behavioral, penggunaan analisis statistik dari pretest dan posttest dan yang lainnya. Oke, untuk yang selanjutnya ada bentuk pelaksanaan evaluasi. Jadi dilihat dari pelaksanaan dan tujuannya, evaluasi kurikulum itu bisa dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama, evaluasi formatif dan yang kedua, evaluasi sumatif. Apakah perbedaannya? Jadi yang evaluasi formatif itu adalah evaluasi yang dilaksanakan selama kurikulum itu digunakan dengan tujuan untuk menjadi dasar perbaikan. Jadi evaluasi formatif ini bisa dilakukan terhadap masing-masing mata pelajaran atau masing-masing program kurikulum secara keseluruhan. Bedanya dengan evaluasi sumatif itu evaluasi yang ditujukan untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan kurikulum. Adapun evaluasi ini akan dilaksanakan di akhir dari pelaksanaan kurikulum. Misalnya pada tingkat SD, maka evaluasinya akan dilaksanakan setelah berlangsung selama 6 tahun. Seperti itu. Nah, baik, saya akan menjelaskan mengenai model evaluasi kurikulum. Di sini model evaluasi kurikulum ada 3 ya, teman-teman. Ada evaluasi model
model penelitian, evaluasi model objektif, dan evaluasi model campuran multivariasi. Nah, evaluasi model penelitian ini mengacu pada teori menggunakan metode dan tes psikologis dan eksperimen lapangan. Sedangkan evaluasi model objektif dalam penelitian objektif itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Jadi berdasarkan objek tertentu. Nah, sedangkan evaluasi model campuran multivariasi itu setiap evaluasi kurikulum diukur dengan kriteria masing-masing kurikulum. Model ini menyatakan unsur-unsur dari kedua pendekatan tersebut memungkinkan perbandingan lebih dari satu kurikulum. Nah, selanjutnya mengenai teknik-teknik pelaksanaan evaluasi. Nah, di sini ada 2 teknik pelaksanaan evaluasi. Yang pertama, teknik tes dan teknik bukan tes. Teknik yang biasa digunakan untuk mengukur dan menilai kemampuan siswa dalam mencapai kompetensi tertentu, yang mana hasil penelitiannya itu berbentuk kualitatif, itu ada teknik tes. Nah, sedangkan teknik bukan tes itu ada contoh yaitu wawancara, angket, pengamatan, begitu. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai evaluasi kurikulum 2013. Silakan. Baik, saya akan melanjutkan dari materi yang sudah disampaikan sebelumnya, yaitu pengertian kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah program kelanjutan dari pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dan KTSP 2006 yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Acuan operasional kurikulum 2013 ini ada banyak sekali. Antara lain yaitu yang pertama meningkatkan iman, takwa, dan akhlak mulia. Kebutuhan kompetensi masa depan, kemudian ada peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat sesuai dengan perkembangan dan kemampuan dari peserta didik. Kemudian ada keberagaman dan karakteristik daerah dan lingkungan. Kemudian tuntutan pembangunan daerah dan nasional. Selanjutnya ada tuntutan dunia kerja. Kemudian ada perkembangan ipteks. Kemudian ada agama. Selanjutnya ada dinamika perkembangan global. Terus ada persatuan nasional dan nilai kebangsaan. Kemudian ada kondisi sosial budaya masyarakat setempat, ada kesetaraan gender, dan karakteristik satuan pendidikan. Untuk evaluasi kurikulum 2013, pada evaluasi ini memegang peranan penting dalam penerapan kurikulum 2013. Dengan adanya evaluasi, kita dapat melihat suatu keberhasilan dan tingkat ketercapaian program yang kita terapkan. Apakah dari kurikulum tersebut itu sudah pas atau belum, kita bisa dijadikan sebagai acuan dalam menentukan kebijakan terkait tindakan lanjut kurikulum tersebut, karena melalui evaluasi ini kita bisa mengetahui kondisi kurikulum dalam rancangannya, pelaksanaannya, serta hasilnya. Nah, dari kita bisa melihat nih tinjauan dari rancangannya seperti apa, apakah sudah sesuai atau belum, pelaksanaannya sudah bagus atau belum, terus hasilnya juga sudah sudah memumpuni atau belum, begitu. Jadi dengan adanya evaluasi ini kita bisa bisa melihat apakah kurikulum tersebut itu sudah pas atau belum dipakai pada saat itu. Nah, evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa tingkat ketercapaian tujuan pendidikan yang ingin diwujudkan melalui kurikulum yang bersangkutan. Indikator kerja yang akan dievaluasi yaitu efektivitas program. Begitu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Dalam evaluasi suatu kurikulum dilaksanakan pada 3 tahapan, yaitu mengukur, menilai, dan mengadakan evaluasi. Yang pertama, kegiatan mengukur merupakan kegiatan membandingkan sesuatu yang diukur dengan satu ukuran tertentu. Misalnya, membandingkan kegiatan yang telah dilaksanakan dengan suatu kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya. Yang kedua, kegiatan menilai yang merupakan proses mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu yang dinilai dengan ukuran baik atau buruk.
hasil pengukuran berupa angka, dan hasil penilaian berupa data. Dan yang ketiga, kegiatan evaluasi meliputi langkah mengukur dan menilai. Desain perencanaan implementasi kurikulum 2013 di bidang studi biologi sudah berpatokan pada peraturan yang sudah ditetapkan pada Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Tetapi masih ada beberapa hal yang senjang di mana dalam penyusunan materi atau bahan ajar secara berurutan analitis berhubungan dengan kondisi dan aktual. Baik, selanjutnya adalah menurut Latif 2013, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kurikulum dari KTSP menjadi kurikulum 2013 adalah yang pertama, kurikulum 2013 untuk mempersiapkan generasi sekarang agar mampu menjawab tantangan masa depan Indonesia yang setiap saat bersifat dinamis. Yang kedua, substansi perubahan kurikulum 2013 adalah perubahan pada standar kompetensi lulusan, standar isi, yaitu kompetensi inti dan kompetensi dasar, lalu standar proses dan standar penilaian sebagai penyempurnaan dari KTSP. Yang ketiga, kualitas pendidikan di Indonesia sudah sangat jauh tertinggal dibandingkan dengan negara lain. Perubahan kurikulum ini untuk mengatasi ketertinggalan Indonesia dengan prinsip bahwa jika penerapan kurikulum ditunda akan lebih lama kita mengejar ketertinggalan dari negara lain. Yang terakhir, dengan kurikulum baru diharapkan menghasilkan lulusan dengan kompetensi tinggi dan berpikir analitis. Selanjutnya yaitu menurut H5 2014, penyebab perubahan kurikulum KTSP menjadi kurikulum 2013 adalah sebagai berikut. Yang pertama, isi dan pesan-pesan kurikulum 2006 masih terlalu padat. Mata pelajaran dan materi kelulusan serta kesukarannya melampaui tingkat perkembangan usia anak. Yang kedua, kurikulum KTSP belum mengembangkan kompetensi secara utuh sesuai dengan visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional. Yang ketiga, kurikulum belum peka dan tanggap terhadap berbagai perubahan sosial yang terjadi pada tingkat lokal, nasional, maupun global. Yang keempat, standar proses pembelajaran belum menggambarkan urutan pembelajaran yang rinci, sehingga membuka penafsiran yang beragam dan berujung pada pembelajaran berpusat pada guru atau TCL. Lalu, selanjutnya penilaian belum menggunakan standar penilaian berbasis kompetensi, serta belum tegas memberikan layanan remedial dan pengayaan secara berkala. Yang terakhir yaitu berbagai kompetensi yang diperlukan sesuai dengan perkembangan masyarakat, seperti pendidikan karakter, kesadaran lingkungan, pendekatan, dan metode pembelajaran konstruktivistik dan lain-lain belum terakomodasi dalam kurikulum 2006. Hal-hal yang menjadi pertimbangan disusunnya kurikulum 2013 diantaranya yang pertama ada kompetensi masa depan. Dalam kompetensi masa depan terdapat kemampuan berkomunikasi, kemampuan berpikir jernih dan kritis, kemampuan mempertimbangkan segi moral suatu permasalahan, kemampuan mencoba untuk mengerti dan toleran terhadap pandangan yang berbeda, kemampuan hidup dalam masyarakat yang mengglobal, memiliki minat luas mengenai hidup, memiliki kesiapan untuk bekerja, dan memiliki kecerdasan sesuai dengan minat atau bakatnya. Selanjutnya yang kedua, persepsi masyarakat. Terlalu menitik beratkan pada aspek kognitif, beban siswa terlalu berat, dan kurang bermuatan karakter. Hal lainnya yang menjadi pertimbangan disusunnya kurikulum 2013, yang ketiga adalah tantangan masa depan. Terdapat globalisasi, masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi informasi, konvergensi ilmu dan teknologi, ekonomi berbasis pengetahuan, kebangkitan industri kreatif dan budaya, pergeseran kekuatan ekonomi dunia, pengaruh dan imbas teknologi sains, mutu, investasi, dan transformasi pada sektor pendidikan, hasil PISA dan TIMSS.
Hal yang keempat yaitu fenomena negatif yang mengemuka. Yang pertama itu terdapat narkoba, yang kedua perkelahian antar pelajar, yang ketiga ada kasus korupsi, yang keempat ada plagiarisme, selanjutnya ada gejolak masyarakat, dan yang terakhir ada kecurangan dalam ujian. Yang terakhir yaitu ada penutup. Kesimpulan, desain kurikulum merupakan pengorganisasian tujuan, isi serta kegiatan belajar yang akan dijalani oleh peserta didik pada berbagai tahap perkembangan pendidikan. Dalam desain kurikulum akan tergambar berbagai unsur kurikulum, hubungan antara satu unsur dengan unsur lainnya. Organisasi kurikulum terdiri dari 6 kelompok, yaitu yang pertama ada mata pelajaran terpisah, yang kedua ada mata pelajaran gabungan, yang ketiga kurikulum terpadu, keempat kurikulum inti, kelima social function, dan yang keenam ada experience. Pendekatan implementasi kurikulum. Menurut Jackson, menjelaskan 3 pendekatan dalam implementasi kurikulum, yaitu yang pertama ada fidelity perspektif. Dalam fidelity perspektif, kurikulum dipandang sebagai rencana atau suatu program yang dibuat di luar ruang kelas. Kurikulum menurut perspektif ini juga dipandang sebagai sesuatu yang real, yang diajarkan oleh guru. Para pembimbing kurikulum pada umumnya mempunyai spesialisasi kurikulum di luar sistem sekolah seperti konsultan, akademis, maupun guru. Yang kedua, mutual adaptation. Mutual adaptation memiliki ciri pokok dalam implementasinya, yaitu pelaksanaan kurikulum mengadakan penyesuaian berdasarkan kondisi real, kebutuhan dan tuntutan perkembangan secara kontekstual. Pendekatan yang ketiga yaitu enactment kurikulum. Enactment kurikulum memandang bahwa rencana kurikulum bukan merupakan produk atau peristiwa, melainkan sebagai proses yang berkembang dalam interaksi antara guru dan siswa, terutama kemampuan membentuk, berpikir, dan bertindak. Untuk model implementasi kurikulum yang selanjutnya, menurut Miller dan Seller, menggolongkan model-model implementasi kurikulum ke dalam 3 bagian. Yang pertama ada the Concerns Based Adaptation Model atau CBZM, di mana sebuah model deskriptif yang dikembangkan melalui pengidentifikasian tingkat kepedulian guru terhadap sebuah inovasi. Yang kedua ada model Lightfoot. Setiap guru mempunyai kesiapan yang berbeda. Implementasi merupakan proses timbal balik, dan pertumbuhan dan perkembangan memungkinkan adanya tahap-tahap individu untuk identifikasi. Yang ketiga ada model Tory. Model ini dimaksudkan untuk menggugah masyarakat dalam mengadakan perubahan. Inti dari model ini merupakan untuk memfokuskan pada perubahan personal dan perubahan sosial. Esensi dari model ini diantaranya menumbuhkan kepercayaan diri, menumbuhkan dan membuka keinginan, mewujudkan, dan saling ketergantungan dengan lingkungan. Pihak-pihak yang terkait dalam implementasi kurikulum diantaranya ada pakar ilmu pendidikan dalam, ahli kurikulum, supervisor, sekolah, kepala sekolah, guru, siswa, orang tua, dan masyarakat. Tahapan implementasi kurikulum yang pertama itu ada perencanaan implementasi, yang kedua ada tahap pelaksanaan implementasi, dan tahapan yang terakhir merupakan evaluasi implementasi dengan tujuan untuk mengevaluasi apakah proses pelaksanaan sudah sesuai dengan rencana dan sebagai fungsi perbaikan jika selama proses terdapat kekurangan. Selanjutnya, pelaksanaan kurikulum. Yang pertama, pelaksanaan kurikulum di tingkat sekolah. Kepala sekolah bertanggung jawab dalam melaksanakan kurikulum di lingkungan sekolah yang dipimpinnya. Tanggung jawab sekolah yaitu sebagai pemimpin, sebagai administrator, penyusun rencana tahunan, pembina organisasi sekolah, koordinator dalam pelaksanaan kurikulum, kegiatan memimpin rapat kurikuler, sistem komunikasi, dan pembinaan kurikuler. Pelaksanaan yang kedua merupakan pelaksanaan kurikulum di tingkat kelas. Di sini, pembagian tugas guru diatur secara administrasi untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kurikulum lingkungan kelas. Kemudian, evaluasi kurikulum. Tujuan evaluasi kurikulum yaitu mengungkapkan proses pelaksanaan kurikulum secara keseluruhan, ditinjau dari berbagai aspek.
Adapun indikator kinerja yang dievaluasi yaitu efektivitas, efisiensi, relevansi, dan kelayakan program. Evaluasi memiliki beberapa prinsip. Di antaranya evaluasi mengacu pada tujuan, evaluasi bersifat komprehensif atau menyeluruh, dan evaluasi dilaksanakan secara objektif. Evaluasi berperan sebagai moral judgment yang akan digunakan untuk pengambilan dan tindakan selanjutnya. Dalam hal ini mengandung dua makna. Yang pertama, evaluasi berisi suatu skala nilai moral, dan yang kedua, evaluasi berisi suatu perangkat kriteria kritis. Peran evaluasi yang kedua sebagai penentuan keputusan. Peran yang ketiga, evaluasi sebagai konsensus nilai, di mana konsensus ini berupa kerangka kerja yang penilaiannya dipusatkan kepada tujuan-tujuan khusus. Nah, bentuk pelaksanaan evaluasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu evaluasi formatif. Evaluasi formatif dilaksanakan selama kurikulum ini digunakan dengan tujuan untuk menjadi dasar perbaikan. Yang kedua, bentuk evaluasinya yaitu evaluasi sumatif, di mana evaluasi yang ditujukan untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan kurikulum. Kemudian, ada model evaluasi kurikulum. Beberapa model evaluasi kurikulum, diantaranya yang pertama itu ada evaluasi model penelitian, yang kedua ada evaluasi model objektif, yang ketiga ada evaluasi model campuran multivariasi. Teknik-teknik pelaksanaan evaluasi. Yang pertama itu teknik bukan tes. Bukan tes alat evaluasi yang biasanya digunakan untuk menilai aspek tingkah laku termasuk sikap, minat, dan motivasi. Jenis teknik bukan tes meliputi wawancara atau interview, angket, serta pengamatan atau observasi. Teknik yang kedua yaitu teknik tes. Tes merupakan teknik yang biasa digunakan untuk mengukur dan menilai kemampuan siswa dalam mencapai kompetensi tertentu, yang mana hasil penilaian berbentuk angka. Selanjutnya akan ditafsirkan tingkat penguasaan kompetensi siswa. Kemudian, evaluasi kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan program kelanjutan dari pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dan KTSP 2006 yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Kurikulum 2013 memiliki acuan operasional. Acuan tersebut adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81A yang menjelaskan bahwa prinsip-prinsip penyusunan dan pengelolaan kurikulum 2013 dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan iman, takwa, dan akhlak mulia. Yang kedua, kebutuhan kompetensi masa depan. Yang ketiga, keragaman potensi dan karakteristik daerah serta lingkungan. Yang keempat, tuntutan pembangunan daerah dan nasional. Yang kelima, tuntutan dunia kerja. Yang keenam, perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni. Acuan yang ketujuh adalah agama. Selanjutnya, acuan ke-8, dinamika perkembangan global. Acuan ke-9 yaitu persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Acuan ke-10 kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Dan acuan yang terakhir kesetaraan gender. Sebelum menggunakan kurikulum 2013, pada sekolah-sekolah menggunakan KTSP. Namun, ada beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan kurikulum KTSP menjadi kurikulum 2013. Faktor-faktor tersebut diantaranya, yang pertama, kurikulum 2013 dinilai mampu untuk mempersiapkan generasi sekarang dan generasi yang akan mendatang supaya bisa menjawab tantangan masa depan Indonesia yang setiap saat bersifat dinamis. Yang kedua, substansi perubahan kurikulum 2013 yaitu perubahan pada standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian sebagai penyempurnaan dari KTSP.
Yang ketiga, kualitas pendidikan di Indonesia sudah sangat jauh tertinggal dibandingkan dengan negara lain. Perubahan kurikulum ini mengatasi ketertinggalan Indonesia. Dan yang terakhir, dengan kurikulum baru diharapkan akan menghasilkan lulusan dengan kompetensi tinggi dan berpikir analitis. Sekian presentasi yang disampaikan oleh kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.